Luar biasa kesempatan ini saya ada di tempat pembuatan es di atas gunung. Jadi seluruh gunung di sini tuh ada esnya. Wah, jadi bikin teh manis langsung masukin es. Haleluya. Maklumlah orang Indonesia lihat es di atas gunung bingung. Khutbah saya kali ini karena Andi Simon pelayanannya di Kalimantan Timur itu ditutup oleh anak buahnya Kadrun. Jadi ya semacam itulah rendahnya pemahaman orang Islam terhadap karunia penyembuhan. Maka karunia penyembuhan itu adalah sebuah karunia dari Tuhan yang luar biasa. Orang boleh disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dan banyak seluruh pelayanan Yesus itu adalah penyembuhan. Mari kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Manusia memiliki tubuh, jiwa dan roh, dan Allah menciptakan manusia menghendaki supaya manusia sehat dalam 3 hal itu. Alkitab berkata 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah setia, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Inilah kesembuhan rohani. Namun pokok utama dari kesembuhan yang dikehendaki Allah adalah seluruh tubuh, jiwa dan roh. Seluruh hidup manusia menyeluruh, karena kesembuhan adalah kemampuan supranatural untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, saudara-saudara, yang pertama, pandangan Allah perihal karunia kesembuhan. Jadi banyak sekali hamba Tuhan di mana-mana di seluruh dunia mempunyai karunia kesembuhan. Pelayanan Tuhan Yesus Kristus adalah menyembuhkan. Jadi banyak sekali orang-orang sakit, orang-orang yang kesulitan itu melakukan karunia penyembuhan itu, sehingga banyak dari seluruh rangkaian pelayanan Tuhan Yesus adalah menyembuhkan. Markus 1:14-15, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil itu adalah kabar gembira, kabar sukacita, yaitu Anda sakit, ya sembuh. Anda susah, Anda digembirakan. Itulah karya kesembuhan. Itulah yang disebut Injil, kabar baik. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit, yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Saat Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya adalah untuk mengajar dan menyembuhkan. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lukas 10 ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Artinya saudara-saudara, apapun yang sedang kita alami, lakukanlah karya penyembuhan ini.
Meskipun Pendeta Saifuddin Ibrahim tidak dikaruniakan karunia penyembuhan, tetapi dikaruniakan penginjilan. Pokoknya menginjil, memberitakan firman Tuhan. Baik tidak baik waktunya. Walaupun seperti sekarang ini, hari ini seluruh Indonesia polisi mencari Saifuddin Ibrahim. Masa bodoh? Masa bodoh. Yang penting Injil diberitakan. Nah, itu karunia Saifuddin Ibrahim. Beda dengan karunia pendeta-pendeta lain. Ada yang karunianya penyembuhan dan mereka banyak diberikan. Salah satu contohnya adalah Pastor Andi Sipmon di Balikpapan. Nah, di tempatnya ditutuplah oleh orang-orang kadrun. Makanya kadrun ini kita harus copot mereka 300 itu kita copot. Skip, tutup itu ayat yang membuat orang-orang Islam tidak mampu melakukan penyembuhan. Oke, saudara-saudara. Dalam kitab para rasul ada banyak berita kesembuhan yang dilakukan oleh mereka. Kisah Rasul 3 ayat 6, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi saudara-saudara, silakan berjalan. Itu yang mau berjalan silakan berjalan. Tetapi menyembuhkan ini adalah membuat orang sakit sembuh gitu. Jadi kalau kita sekarang hamba Tuhan semuanya mendoakan itu dalam nama Yesus. Kalau Yesus ya beda. Dia langsung tidak memakai nama Yesus, langsung perintahnya jalan-jalan. Sembuh. Orang gila langsung kerasuk, orang gila yang kerasukan langsung setan iblisnya masuk ke babi. Jadi itu Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda-tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang yang percaya selalu berkumpul di Sarambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin banyak, makin lama bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan dan jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai tilam supaya apabila Petrus lewat Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Kisah Rasul 8 ayat 5 sampai 8. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang dikatakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga yang orang lumpuh dan orang yang timpang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu, di seluruh kota itu. Nah, saudara-saudara, jadi karya penyembuhan ini dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lah kalau yang percaya kepada Nabi Arab ya nggak bakalan bisa menyembuhkan orang. Malah yang sakit tambah sakit, yang lumpuh tambah lumpuh. Itu yang terjadi. Beda dengan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kenapa Andi Simon itu
pelayanannya ditutup karena banyak yang pakai topi, pakai jilbab, datang sembuh, sudah pergi ke dokter, sudah pergi ke dukun, datang ke Andi Simon, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Memang saya sekali-sekali menyembuhkan orang, ya sekali-sekali. Karena tugas saya ya nggak menyembuhkan orang, saya pergi kemana-mana. Sekarang saya ada di Amerika menyembuhkan orang yang sakit jiwa. Jadi begitu. Yang kedua adalah cara dan metode karunia kesembuhan. Tumpang tangan dalam nama Yesus. Jadi Markus 16 ayat 18 sampai 19, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus sudah menetapkan karunia kepada orang-orang, kepada jemaatnya dan kepada pengikutnya bahwa orang-orang murid-muridnya itu akan menerima karunia kesembuhan, menerima karunia penginjilan, menerima karunia bahasa roh, menerima karunia kenabian, menerima karunia gembala dan sebagainya. Jadi itulah sebelum Yesus terangkat ke sorga. Urapi dengan minyak. Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi pakai minyak, diurapi pakai minyak, yaitu minyak urapan maksudnya di sini. Minyak yang sudah dikhususkan dan minyak yang sudah didoakan. Orang yang memiliki karunia kesembuhan itu pasti pakai minyak untuk mendoakan orang yang sakit, orang yang bermasalah, ataupun orang yang mengalami kesulitan hidup dan dalam ekonomi. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang sedang berdoa atau seorang yang sedang melakukan karunia kesembuhan itu, yaitu memerintahkan kepada penyakit, setan, roh jahat dalam nama Yesus, seperti Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi mengusir penyakit di dalam tubuh itu, mengusir segala kesulitan, dan membuat orang yang dalam keadaan susah, orang yang dalam keadaan khawatir, takut, diberikan ayat-ayat, nasihat-nasihat untuk menggembirakan orang itu, sehingga orang itu merasa bangga, merasa gembira, merasa kuat, dan merasa bahwa penyakitnya itu sudah sembuh. Dalam nama Yesus ditumpangkan tangan oleh hamba Tuhan. Jadi itulah hal yang harus dilakukan oleh kita semua di dalam karya kita dalam menyembuhkan orang. Dan terima kasih, saya berdoa khusus ini dan saya menyusun khutbah ini dari tadi malam agar seluruh Indonesia, orang-orang yang menyaksikan
saudara-saudara yang menyaksikan video Saifuddin Ibrahim, khutbah Saifuddin Ibrahim di atas gunung es ini, di atas salju, agar saudara sendiri sembuh dari sakit hati, iri hati, dari sakit penyakit. Dan juga saya berdoa kepada saudara-saudara yang memiliki karunia kesembuhan itu yang sudah diberikan oleh Tuhan, menjaganya dengan baik dan mempraktekannya kepada orang-orang yang berpenyakitan. Dimanapun Anda berada, dan marilah kita meminta agar karunia kesembuhan itu datang dan ada di dalam tangan kita. Siapapun mampu melakukan itu. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa memberitakan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, kami semua sudah mendengar firman Tuhan, dan biarlah kami memiliki karunia kesembuhan agar kami mampu meletakkan tangan kami di atas orang sakit dan orang itu sembuh. Terima kasih Bapa, dan biarlah orang-orang seperti Andi Simon ataupun hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia yang memiliki karunia kesembuhan itu, mereka bertambah tajam, bertambah kuat, bertambah ampuh di dalam menyembuhkan orang. Haleluya. Amin.